Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hakikat penciptaan manusia. Tentu saja materi ini berkaitan dengan mata kuliah filsafat manusia. Bagaimana sesungguhnya hakikat penciptaan manusia itu kalau kita lihat dalam perspektif filsafat manusia. Sebagaimana diketahui bahwa manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Sang Pencipta, di mana manusia itu dilengkapi dengan akal pikiran dan kekuatan nalar yang luar biasa yang mampu mengeksplorasi dunia ini. Dan saking hebatnya manusia itu dengan kemampuan akalnya, manusia mampu membuat lompatan-lompatan yang luar biasa dalam membuat sebuah peradaban di mana di dalamnya ada teknologi, ada keunggulan ilmu pengetahuan yang membuat manusia menjadi kuat. Bahkan Ibnu Arabi melukiskan hakikat manusia itu dengan mengatakan bahwa tidak ada makhluk Tuhan yang lebih bagus dari manusia, yang memiliki daya hidup, mengetahui, berkehendak, berbicara, melihat, mendengar, berpikir, dan memutuskan. Terlihat bahwa Ibnu Arabi menggambarkan bahwa dengan ciptaan Allah yang bagus itu terhadap manusia, manusia bisa tahu, manusia punya keinginan, manusia bisa berbicara, melihat sekelilingnya, mendengar suara, berpikir, lalu dia mampu memutuskan sebuah keputusan yang baik dalam hidupnya. Nah, itu gambaran secara umum manusia. Lalu kalau kita lihat penciptaan manusia dalam kajian ilmu, paling tidak bisa kita lihat dalam 3 aliran dalam filsafat, bahwa manusia itu bisa dilihat dari kacamata 3 aliran ini. Yang pertama misalnya naturalisme, yang memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang bergantung pada alam. Jadi menurut aliran ini, manusia yang diciptakan Tuhan itu ketika hidup di dunia ini sangat bergantung pada alam. Jadi kosmos ini, ciptaan Tuhan terhadap semesta ini, manusia sangat bergantung dengan yang sudah ada di alam ini, baik air, tanah, udara yang Tuhan telah ciptakan itu, dan manusia hidup dengan fasilitas yang telah Tuhan ciptakan di alam ini. Yang kedua adalah aliran materialisme, yang memandang substansi manusia dari materi. Jadi manusia itu adalah makhluk yang memiliki materi, ada jasadnya, ada tubuh yang terlihat, dan dalam kehidupannya juga manusia membutuhkan materi untuk pendukung kelangsungan kehidupannya, untuk makan, untuk minum. Namun aliran ini mengingkari eksistensi manusia secara rohani. Yang ketiga adalah monisme, yang memandang bahwa daya kreasi manusia ditentukan oleh kehendak atau takdir Tuhan, bahwa manusia itu tidak berkreasi apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, melainkan ada peran Tuhan di dalamnya. Kalau dalam aliran Islam ini terlihat mirip dengan Jabariyah. Bagaimana pandangan filsafat tentang hakikat manusia? Lalu bagaimana perspektif sains modern memandang penciptaan manusia? Proses kejadian manusia terdiri dalam 3 fase, yaitu fase konsepsi hingga minggu kedua
fase embrio, yaitu akhir minggu kedua hingga akhir bulan kedua, dan fase janin yaitu akhir bulan kedua hingga kelahiran. Hingga sains modern mendapatkan informasi perkembangan manusia dalam rahim setelah melakukan pengamatan dengan menggunakan peralatan modern. Berdasarkan perspektif sains modern, pada usia 120 hari sekitar minggu ke-18, janin sudah bisa mendengar, bisa terkejut mendengar suara yang keras, mata bayi pun berkembang. Ia dapat mengetahui adanya cahaya jika menempelkan senter yang menyala di perut ibu. Bayi sudah bisa melihat cahaya yang masuk melalui dinding rahim ibu. Nah, ini perspektif sains modern terkait proses penciptaan manusia atau kejadian manusia di dalam rahim ibu. Ada pandangan terkait dengan penciptaan manusia dari teori evolusi yang dikembangkan oleh Charles Robert Darwin, di mana Darwin mengemukakan bahwa manusia adalah hasil evolusi dari makhluk hidup yang sangat sederhana, satu sel organisme. Pada awal kehidupan di bumi yang secara perlahan-lahan melalui proses penurunan dengan modifikasi yang akhirnya berkembang menjadi berbagai spesies organisme di muka bumi, yang sekarang ini termasuk dalam kejadian manusia. Prinsip yang mendasar pada teori Darwin ini sebagai suatu hipotesis atau dugaan suatu spesies berevolusi menjadi spesies baru melalui bentuk-bentuk transisi. Nah, proses evolusi ini terjadi karena adanya seleksi alam, dan bukti terjadinya evolusi karena adanya kesamaan fungsi, anatomi, dan keragaman bentuk organ. Adanya keragaman tersebut terjadi masih dalam satu keturunan. Nah, proses pembentukan fisik organ dibuktikan oleh Darwin dengan penemuan fosil-fosil makhluk hidup yang ditemukan di berbagai lokasi di permukaan bumi. Hipotesis praktisnya adalah manusia dan hewan masih satu keturunan. Karena seleksi alam terjadi perubahan bentuk fisik organ. Darwin memperlihatkan evolusi kera menjadi manusia dan mengumpulkan dan merangkai fosil-fosil temuan sehingga terkesan terjadi proses perubahan bentuk organ kera secara bertahap sampai menjadi manusia. Nah, evolusi suatu spesies menjadi spesies lain berlangsung secara bertahap selama jutaan tahun. Demikian kata Darwin. Dan tentu di antara perubahan bertahap itu terjadi bentuk transisi. Ya, teori Darwin kalau kita lihat hanya memberatkan pandangan pada suatu segi saja, yaitu menekankan persamaan daripada sudut jasmania dan mengabaikan segi perbedaan yang asasi pada sudut rohani. Jadi kalau melihat teori Darwin ini hanya melihat dari segi bentuk, ya, rupa, ya, tapi tidak melihat sisi rohani, di mana sisi rohani ini tidak dimiliki oleh makhluk lain selain manusia. Secara sederhananya kritik yang diberikan kepada teori Darwin seperti itu. Dalam filsafat bahwa hakikat manusia ada beragam pandangan yang mengatakan bahwa manusia adalah Homo sapiens. Manusia adalah makhluk yang berakal budi. Ya, hanya manusia makhluk Tuhan yang memiliki akal dan budi pekerti komplit. Kemudian manusia adalah animal rational, makhluk yang berpikir, dan kemampuan berpikirnya manusia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hidupnya, memecahkan persoalan-persoalan dalam hidupnya, bisa mengatasi problema dalam hidupnya, bisa mengetahui sesuatu yang di luar tubuhnya atau dirinya, dan bisa menghasilkan sebuah produk berdasarkan kemampuan rasionya. Lalu manusia adalah yang berikutnya adalah manusia adalah Homo equine. Manusia adalah makhluk yang berbahasa, bisa bicara. Kita berkomunikasi melalui pembicaraan. Salah satu
dengan bahasa yang kita gunakan, dan bahkan bisa dengan beberapa bahasa yang kita gunakan berkomunikasi dengan orang lain. Dan dengan komunikasi itu manusia bisa berinteraksi, tidak seperti yang terjadi pada makhluk Tuhan yang lain seperti hewan, hanya dia berkomunikasi dengan sejenisnya. Dan manusia adalah homo faber, yaitu terampil dalam melakukan kreasi. Manusia bisa mencipta karya, manusia bisa membuat bangunan, manusia bisa membuat tempat tinggal yang bagus untuknya. Kenapa? Manusia adalah homo faber. Kemudian manusia adalah zoon political, bisa bekerja sama dalam mencapai tujuannya. Dia tidak sendiri. Ketika melakukan sesuatu, dia jalin komunikasi, dia jalin kerjasama, organisasi bersama dalam mencapai tujuannya. Dan manusia juga disebut dengan makhluk homo religius, makhluk yang beragama, memiliki kepercayaan sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing manusia tersebut. Demikian yang dapat saya aturkan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.